And people, balik lagi bareng gue Amel di Pocil Podcast sambil ngecil. Ya, and people, kali ini di Pocil, Amel ngundang narasumber yang luar biasa banget ya, rekam jejaknya di dalam dunia magician. Tapi bukan pesulap merah ya, karena pesulap merah lagi banyak kerjaan. Jadi kita beralih ke pesulap muda yang luar biasa bertalenta di dalam bidang sulap. Tapi nggak cuma bidang sulap aja, karena beliau ini merupakan seseorang yang sangat multitasking ya. Dan juga punya banyak hal yang bisa dia gapai. Penasaran banget pasti, ini dia langsung kita aja ngobrol, Teby Winson. Yeay! Teby, panjang banget yang harus gue bacain tentang latar belakang lo. Panjang ya. banget sih. Iya, keren banget saking banyaknya prestasi ya Teby. Ya amin. Amin ya. Jadi gimana Teby kabarnya? Baik gak nih? Baik, luar biasa. Baik ya, Tos dulu dong. tos dulu. Jadi tadi dalam perjalanan ke sini ada kendala nggak? Pas jalan ke sini, paling macet doang ya. Oh biasa. macet doang ya, biasa ya, Jakarta gitu. Kalau Jakarta tuh kalau macet anehnya, tiba-tiba macet aja. Pas lewat nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa ya? Itu bingungnya di situ. Kayak macetnya Misteri. gaib. Misteri ya. Gaib banget. Dan Teby kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih? Oke, kalau aku kesibukannya full time magician. Iya. Sekarang Oh, emang full time magician. Terus ngajar juga. Ngajar sulap Iya. untuk anak-anak sama remaja. Oke, jadi guru sulap ya? Ya, Tutor, guru sulap. tutor ya? Nah, oke. Nah ini langsung aja kita nanya nih, mungkin in people sekarang udah penasaran banget sama kamu Yes. Teby ya. Jadi aku mau tanya dulu nih, kok kamu bisa sih tertarik sama dunia magician? Bisa jelasin nggak? Ya itu sering banget ya sebenarnya ditanyain Oh, ya. iya Tapi dong. aku jelasin lagi nih. Boleh, Pasti banyak banget silakan. yang penasaran. Karena gini, waktu kecil itu aku waktu kelas 6 SD, aku ingat banget. Dulu tuh aku culun. Jadi Oke. rambutnya tuh kayak mangkok gitu. Mangkok ya? Rambutnya kayak mangkok bener. Masih ada tuh foto SD-nya, Oh iya. ijazah. Nanti kita tunjukin ya. Jangan. Oh, iya. Nah terus waktu itu aku mikir kayaknya orang itu, aku nggak tahu ya dapat dari mana ya waktu itu pemikirannya tuh intinya orang itu harus punya soft skill. Oke. Jadi selama sekolah dari SD kelas 6 itu Iya. aku cari talent. Jadi cari talent, aku talentnya cobain olahraga waktu itu. Iya. Jadi awalnya nggak bisa olahraga sama sekali Aha. dari kelas 6 SD. Terus dari pelarian ke SMP itu aku bisa semua olahraga tiba-tiba pas akhirnya sekolah. Oke. Volley, renang, terus semuanya basket. Iya. Tapi aku paling suka basket. Paling suka basket. Pas SMP semua kaget. Kok Teby berubah, penampilannya berubah, terus gayanya juga berubah. Iya. Semua kaget, terus lebih kurus, dulu gemuk, gendut. Oh iya. Beda pokoknya, terus tinggi. Terus semua pada kaget. Iya, tinggi. Terus habis itu, nah di situ aku cari talent. Jadi aku cari talent, talentnya tuh basket waktu itu. Nah selama pelatihan basket itu, terus aku ngeband juga waktu Iya. itu. Nah selama pelatihan basket, aku tuh pulang sekolah jam 12. Jam 12, jam 1 ya aku lupa zaman dulu. Terus habis dari situ aku basket. Iya. Sampai jam 6 sore, sampai pernah dimarahin mama. Oke. Nah ketika basket itu, aku ketemu satu lapak sulap. Oke. Jadi dia di lapangan Ahmad Yani Tangerang, itu tiba-tiba ada lapak sulap random aja. Padahal selama berapa bulan itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Terus tiba-tiba random ada itu. Kita kocok-kocok datang ke situ, aku bertiga atau berempat, aku lupa. Kayaknya berempat deh waktu itu. Aku datang, terus kita mau beli alat sulap, kita lihat gitu, ngobrol panjang lebar. Nah dari situ tuh aku mulai kayak, coba. Coba. Nah abis itu kita beli alatnya, patungan lagi. Oke, patungan. Patungan waktu itu, jadi caranya bengkokin sendok. Terus sama pelintir sendok. Pelintir Jadi sendok. sendoknya bisa pelintir. Ini nggak ada sendok ya. Ini dipatahin Sebenarnya bisa nggak? jangan. Jangan ya. Tapi kalau ada sendok basi kita bisa coba juga. Iya. Mungkin sekarang nanti kita cobain ya. Iya, boleh. Nah, terus habis itu patungan kalau nggak salah waktu itu harganya 75.000. Oke. Bisa pelintir sendok sama bengkok sendok. Oke. Karena uang jajan kita kecil pada waktu itu, kita patungan. PT-PT ya? Aku lupa bertiga atau berempat makanya. Nggak boleh awalnya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Terus habis itu akhirnya nego boleh lah akhirnya. Akhirnya ya. Karena kita mungkin nongkrong terus sampai sore kali ya. Iya. Terus udah kita belajar bengkokin sendok sama pelintir sendok. Akhirnya bisa. Terus kita besokannya lagi dia ada lagi kita belajar lagi gitu, lanjutin yang kemarin. Terus habis itu setelah itu udah nggak ada lagi. Oke. Random. Udah kan kayak random gitu Iya, setelah benar. Udah tiba-tiba hilang aja udah. Terus ya udah habis dari situ aku mulai coba main sulap. Iya. Terus dari situ kan mulai ada YouTube tuh dikit. Jadi tapi YouTube belum berkembang kayak sekarang ya. Iya. Terus aku belajar juga dikit-dikit dari YouTube sedikit. Nah terus habis itu mulai bisa tuh. Dari situ aku tunjukin ke teman. Terus kok orang amazed banget ya dibandingkan orang tuh kita main basket. Main basket orang amazed juga ketika kita scoring dan segala Iya, macam. benar-benar.
Terus tapi kok lebih beda gitu. Akhirnya aku terusin, and then kok ngerasa feel-nya magic itu kita rasain magicnya tuh bukan ketika kita belajarnya, tapi ketika kita main sama orangnya. Iya. That's magic happen. Dan dari situ aku mulai suka sama magic. Gitu. Oke, itu berarti pas umur 13 tahun ya? Yes, 13 tahun. Oke. Lalu nih Tep, pada tahun 2011 Tebi ini berhasil ya debut magic show pertama, perdana banget nih ya In People. Itu gimana sih ceritanya? Itu luar biasa sih. Gimana, luar biasa. gimana? Karena magic show itu maksud aku, kalau misalnya kita berdua doang sering nih, misalkan aku main sama kamu, sering, main sama temen tuh sering. Aku ngerasain feel magicnya tuh ada. Tapi ketika kita main sama orang banyak, itu baru pertama kali 2011. Oke. Jadi aku inget banget waktu itu acara Natalan kalau nggak salah. Waktu itu acara Natalan. Terus habis itu aku coba show di situ tuh. Waktu itu aku show-nya berdua. Jadi di depan panggung berdua. Dan itu ada gagalnya lagi. Oh, ada gagalnya? Ada gagalnya. Terus nervous juga dong. Ceritain. Iya dong, ceritain gak apa-apa. Kita mau dengerin nih. Oke, ini lucu sih. Jadi gagalnya itu kan kita mainnya ada banyak tuh. Kalau pertama kali main sulap, biasanya tuh kelihatan banget. Magician tuh kalau pertama kali main sulap tuh ngeluarin barangnya banyak. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena dia mau ngeluarin semua yang ada dia punya. Jadi ibaratnya bukan magic show, tapi kayak magic shop lagi. Magic shop. Lagi tampilin promo, gitu. Beli dong, itu pertama kali aku gitu. Tapi kita nggak jualan, cuma kayak ngeluarin semua barang yang kita punya aja. Terus, nah waktu itu, jadi kan udah main-main banyak tuh. Ada satu permainan yang dari, misalkan ini gelas kosong nih. Iya. Oke, anggap ini gelas kosong ya. Terus ini, anggaplah ini waktu itu tuh ada botol, tapi isinya teh. Nah terus abis itu ada tabung buat nutupin si gelas ini, gelas kosong. Jadi ceritanya tuh, aku bilang sama anak-anak, kita udah main beberapa kan, udah main munculin apa, terus kita bilang di sini, ini kita ada botol nih, kita taruh di sini ya, kita bakalan tuang ya. Aku tutup dulu gelasnya, pakai tabung hitam gitu, abis itu kita tuang botolnya, oke? Terus kita tanya sama anak-anaknya, kalau dituang jadi apa? Terus dia bilang, air putih. Terus semua bisa ngira gitu, gue juga bingung. Gue juga bingung kenapa bisa dia ngira kayak gitu. Terus udah kan, gue liatin dari sini. Oh belum, mungkin kurang tepuk tangannya, bola tepuk tangannya. Kalau ditutup jadi apa? Air putih. Gue juga bingung kenapa nggak berubah, harusnya itu udah berubah. Harusnya itu udah berubah. Terus aku lihat, kok nggak berubah? Terus udah kan mainnya berdua nih. Namanya Yudis, teman aku waktu itu. Dis gimana nih? Ngambil ngomong bisik-bisik. Gue juga nggak tahu tuh katanya. Kita panik. Ya? Semuanya anak-anak waktu itu. Jadi penontonnya anak-anak. Terus abis itu jadi apa? Air putih. Terus akhirnya tetap tela. Terus gitu nggak jadi sulap. Terus kita main yang lain. Oke, tela gitu ya untuk ngeles ya. Ngeles. Itu sulap pertama dan akhirnya gagal waktu itu. Tapi nggak gagal-gagal banget karena bisa ngeles. Iya, karena ada yang lain. Tapi ya lucu juga aja jadi pengalaman sampai sekarang sih. Keren sih. Itu adalah salah satu kegagalan yang ngebuat Tebi bisa jadi seorang magician yang sekarang ya. Keren. Maybe itu ya. Dan katanya di tahun yang sama juga berhasil mendirikan Vincent Magic ya. Ya waktu itu sebenarnya nggak official banget sih. Oh, nggak official ya? Jadi Vincent Magic itu karena waktu itu kalau ada event gitu orang tuh sebutnya Vincent. Karena mungkin kalau Tebi itu kan ya mungkin biasa aja namanya kali ya. Mereka sebutnya Vincent Magician gitu. Abis itu ya akhirnya baru udah orang sebutnya Vincent Magic, aku sebut sendiri Vincent Magic gitu. Tapi official banget tuh setelah aku ikut Go Show ya, waktu itu baru aku ituin Vincent Magic-nya gitu, 2016 atau 17 mungkin. Oke, ini berarti ya berawal dari ketertarikan tadi ya, baru akhirnya bisa jadi kayak gini. Tapi Tebi, ini kayaknya masih kita nih harus cooling down dulu ya, karena agak panas juga. Mau masuk ke segmen selanjutnya nih, kita minum dulu Tebi. Oh minum dulu? Iya, tapi jangan lupa gulanya nanti asem ya. Baru aku mau benerin gelasnya ke sini, disuruh minum. Oke. Nine People, karena yang kita undang itu seorang magician, gak bakal afdol ya kalau kita cuma nanya-nanya doang tanpa melihat langsung aksi dari Vincent Magician. Kita gas sekarang, mungkin Tebi mau nampilin apa? Ditodong nih berarti aku nih, ditodong. Todong kamu, todong pakai pertanyaan dan pernyataan ya. Silakan Tebi, apa yang mau kita ditampilin? Kita main quick aja? Oke, quick boleh. Aduh bahasanya. Iya. Quick, gini. Cepet-cepet Kak. Aku punya apa tuh? korek nih. Oke. Bisa nyalain korek nggak, Ma? By the way. Bisa kayaknya. Bisa, coba nyalain aja. Oke, bisa ya? Bisa. Tutup aja, cara matinya itu tutup. Nanti baru kita buka.
Oke. Jadi di sini aku punya satu buah tisu nih. Wait, tisu. Boleh tolong kamu giniin aja nih? Maaf, sorry. Oke. Kamu pelintir aja. Pelintir tisunya. Oke, pelintir. Aku berdiri dikit ya, nggak apa-apa ya. Kayak dipelintir terus tangan kamu buka aja. Gimana? Gini? Dua-duanya tapi. Oh, dua-duanya. Nah, ini sama nyalain dulu koreknya. Oke. Oke, wait for a minute. Oke. Oke. Taruh sini. Mati? Mati, nggak apa-apa. Buka aja tangannya. Mati lagi? Emang dia takut sama Amel ya. Oh iya, Jadi takut kalau misalkan dia. dia diginin, what's 1, 2, and 3 dari api. Wait. Dia berubah jadi air. Jadi air dong. Oke, wait. Dingin. 4 minute. Wait for a minute. Oke. Dia berubah jadi air. Dari air. Dia berubah menjadi es. Kok bisa? Oh my god, jatuh kok bisa? Yain people. Iya, dingin Ya. nggak? Dingin nggak? Dingin. Dingin ya? Dari api jadi es. Tepuk tangan dulu buat Teddy Winston. Amel. Wow. Oh. Jadi Teddy di tahun 2016 kan kamu berhasil debut ya di Yes. dunia pertelevisian dalam ajang Go Show di Net TV. Ya. Itu gimana sih prosesnya, bisa nggak diceritain ke In People? Oke, jadi memang tahun itu cukup lumayan tuh aku ikut acaranya. Karena Koko Cici Jakarta itu berlangsung waktu itu di tahun yang sama. Iya. Jadi aku ikut Koko Cici di Maret. Terus tiba-tiba ada Go Show. Iya. Itu di bulan Juli atau Juni, aku lupa. Nah, tapi memang agak pergejolakan juga ketika aku ikut. Karena Kenapa gini, tuh? ketika aku ikut, itu masanya lagi UAS. Oke, lagi UAS. Dan tanggal syutingnya itu juga UAS. Pertama kali audisinya. Jadi audisinya udah ada sebelumnya. Iya. Terus habis itu ada audisi yang di tapping beneran syuting. Nah, waktu itu tanggalnya itu bentrok. Nah, Oke. karena kemarin Koko Cici aku udah Kelar ya? bukan. Jadi Koko Cici itu juga aku kan UTS. Iya. Itu aku izin juga. Oke. Oke, jadi aku udah UTS izin, UAS izin ya? jadi tuh dosen udah kenal banget jadi ya kan. UTS tuh full banyak karena semuanya aku nggak ikut UTS karena Koko Cici itu kalau nggak salah tuh berapa minggu aku lupa, 3 minggu atau 4 minggu itu kita karantina. Jadi kita nginep di sana dan kita nggak nginep sih, cuma ya begitulah. Iya, Intinya kegiatannya panjang ya. kegiatannya. Aku izin dan Go Show itu waktu itu aku izin juga dan nggak boleh. Oke. Karena dia bilang, waktu itu kan aku bilang sama kaprodi aku ya, ketua jurusan aku. Jadi dia bilang tuh katanya ini nggak bawa nama, sorry mas, ini nggak bisa. Bawa nama kampus Karena ya? ini bukan membawa nama Untar. Karena Koko Oh, Cici iya. sama, waktu itu kan aku kuliah di Untar kan. Untar itu sama Koko Cici udah kerja sama. Tapi kalau yang ini kan nggak kerja sama. Enggak, gitu. benar-benar. Nah waktu itu tuh aku udah pesimis, aku udah bilang sama mama aku, "Ma, kalau misalkan aku extend gimana? Kalau kuliahnya extend?" Iya. Karena waktu itu aku udah magang tuh, waktu masa itu udah mau skripsi. Nah itu habis itu dia bilang, "Ya kamu pikirin lah baik-baik," kata mama gitu. Terus aku bilang akhirnya, "Ya udah mah kalau misalkan aku extend nanti aku coba aku yang cari sendiri gitu, aku yang bayar sendiri uang gedung dan lain-lain gitu." Karena waktu itu aku udah nggak dapat uang jajan dari semasa kuliah. Iya. Gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya aku inget satu kata kaprodi aku, "Kamu nggak bisa ikut karena nggak bawa nama Untar." Iya. Pada saat itu Vesta udah dibangun, tapi belum resmi secara universitas gitu loh, udah resmi secara IKBMT atau Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Tarumanegara. Jadi kayak de facto aja, tapi belum Iya. de jure gitu kan. Belum Kalau de jure. negara kan gitu kan. Kalau Iya. kalau di Indonesia kan udah de facto sama de jure kan. Iya. Kalau itu tuh baru de facto doang gitu. Terus habis itu akhirnya aku ingat kata-kata itu, aku ngomong lah sama ini ketua kan ada ketua jurusan, ada lagi di atas ketua apa ya sebutnya ya? Dekan, bener dekan. Jadi ada ketua program studi, aku program studi, ada namanya ketua jurusan lagi di atasnya. Nah aku ngomong Iya. sama dia, katanya harus ngomong sama kaprodi. Akhirnya kok, aduh gimana ya gejolak, aku udah sampai ke Warek. Jadi aku wakil rektor. Oke. Karena Sama waktu itu kan aku udah bangun UKM, jadi udah kenal gitu loh, udah sering datang ke tempat dia gitu. Iya, iya. Nah katanya, emang kamu ngapain gitu-gitu tanya-tanya. Terus habis itu akhirnya boleh. Oh, akhirnya karena boleh bawa ya? nama Untar. Oke. Bawa nama Untar kan dari Pesta Untar gitu. Akhirnya dibolehin, ya udah kamu ikut. Nanti aku bikinin surat ke kaprodi kamu. Oke. Akhirnya ya udah aku dapat surat itu. Terus habis itu aku izin dan akhirnya dapat bisa Oke. izin UAS. Dipermudah ya jalannya. Iya, jadi sebenarnya menurut aku nih, ketika kamu dapat satu halangan,
jangan pikirin mentah-mentah. Pikirin satu kalimat itu apa. Iya. Bukan artinya nggak bisa. Nah kalau misalkan nggak bisa, kalau nggak bawa apa itu kan. Iya, Kalau benar, saat itu kan benar, nggak bawa benar. nama Untar. Iya. Aku nggak berhenti di situ. Nah akhirnya ya udah kita coba cari gimana caranya membawa nama Untar. Akhirnya dapat win-win Oke. solutionnya. Oke, Gitu. jadi representatif Yes, kampusnya jadinya ya. aku juga nggak extend, aku boleh izin UAS, dan tapi aku juga tetap bisa syuting gitu. Oke. Nih, Tebi, aku penasaran nih. Magic itu bakat atau bukan sih? Atau setiap orang itu bisa magic asalkan mau mempelajari? Gimana nih tanggapan kamu sebagai Yes. seorang Nah magician? ini pertanyaannya bagus banget dari Amel nih. Gini, kalau menurut aku ya, Iya. magic itu bisa dipelajarin. Ya bisa dipelajarin dan semua orang bisa ngelakuin. Siapapun, even kamu juga bisa ngelakuin Amel. Oh iya? Yes. Nah tapi permasalahannya sama kayak nyanyi. Semua orang bisa nyanyi, tapi nggak semua orang suaranya bagus. Iya, Gitu loh, nggak semua orang suaranya bagus, nggak Benar. semua orang berbakat gitu. benar. Nah, bisa untuk jadi bakat ada dua, karena emang dari kecil dia udah bisa. Atau yang kedua, emang dia latihan terus asah. Iya, diasah. Nah, jadi sama kayak magic sama kayak nyanyi, sama juga. Semua orang bisa ngelakuin, semua orang bisa ngelakuin yang kecil atau apapun. Tapi belum tentu dia bisa punya bakat, gitu. Nah, bakatnya itu harus diasah dan dilatih. Oke, berarti harus diasah dan dilatih kalau emang Yes. nggak punya basic di situ ya. Yes, betul. Dan Oke. magic itu performing arts ya, jadi semua yang dilakuin itu nantinya harus kalian performing ketika belajar magic gitu. Oke. Nggak bisa cuma didiemin aja. Iya Main sih. musik gitu. Kayak apa kemampuan kita aja kalau nggak kita asah bakalan tumpul Betul, ya. betul. Sama kayak pisau. Iya, udah. Gimana? Gitu juga magic berarti perandaiannya ya. Oke, nih aku pengen tahu nih, karena kan kamu adalah seorang magician muda yang modern nih ya. Oh, iya. Jadi siapa sih sebenarnya role model kamu dalam dunia magician itu? Yang di Indo apa di luar nih? Yang mana aja dah? Macem-macem. Ya sebutin aja nggak apa-apa. Kalau ada. Oke. Kalau di luar tuh aku sukanya magician yang kayak close up gini namanya Patrick Kun. Oke. Patrick Kun tuh salah satu magician kemarin udah ikut AGT, America's Got Talent. Ya. Terus habis itu gerakan dia tuh natural banget Oke. dia mainin. Nah itu magician tuh perlu ketika ngelakuin sesuatu tuh harus natural. Natural ya. Nah ngelakuin sesuatu harus natural gerakannya. Nah tapi kalau di Indo sih banyak banget ya. Contohnya kayak misalkan Deddy Corbuzier Ya. kan bagus banget tuh. Deddy. Pada masanya dia bisa mainin satu permainan tapi durasinya panjang banget dan orang tertarik gitu. Itu aku hebat banget sih gitu. Terus kalau ada lagi guru aku salah satunya tuh Romedal yang tatoan di muka. Iya. Itu salah satu senior aku juga, guru aku juga. Guru, Terus habis itu ada Michael Wong yang jambulnya tinggi banget, yang suka main balon gede, Iya. gitu kalau di TV-TV. Nah itu dua-duanya salah satu guru aku juga. Nah itu dari The Master Season 2 kan mereka dua-duanya. Oke. Nah itu yang ngajarin aku gimana kita bisa lebih apa ya di entertainment lah, gitu loh salah satunya. Oke, jadi Gitu sih. mereka ya Salah yang satunya. menjadi role model. Banyak sih kalau di luar mah banyak ya Iya. pastinya. Salah satunya yang tadi berarti salah banyaknya masih ada banyak salah gitu. banyak, banyak. Oke, nih aku pengen tahu sih apa yang kamu lakuin buat bisa fit in standar sebagai seorang magician yang modern. Oke, ini modern kata-kata baru nih ya. Iya dong. Aku rasa sih kalau modern mah gini aja sih sebenarnya kita bisa nerapin magic itu tuh bukan cuma buat kayak perform sebatas di magicnya aja tapi bisa intat sama orangnya gitu loh. Iya. Intat sama audiens kita, intat sama interaksi sama yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau misalnya kita main magic juga nggak fokus sama satu orang aja, tapi kalau ada banyak orang kita bisa sama semuanya gitu. Terus yang kedua juga relevan sama barang-barang yang kita pakai. Iya. Gitu. Ya misalkan kalau ya alatnya seperti CD gitu kan, CD kan tahu ya pemutar. Iya. Zaman dulu kan banyak tuh yang ngeluarin CD-CD. Ya mungkin sekarang Benar. udah nggak gitu relevan, jadi mungkin ya agak kurang dipakai gitu. Iya. Ya gitu-gitu sih sebenarnya. Ya paling pemanfaatan sosial media ya sekarang. Ya situ juga pastinya sosial media dan lain-lain sih. Oke, nih terakhir nih Tebi, ada nggak Oke. sih pesan yang pengen kamu sampaikan ke in people yang ada di rumah? Dalam hal apa nih? Hal apa aja? Semangat kamu, proses hidup kamu atau apa yang bisa menginspirasi lah ke in people? Oke, ya buat teman-teman semua pastinya terus berjuang ya pastinya ya dalam hal apapun. Karena menurut aku ketika kita punya talent, punya bakat, kembanginlah karena salah satu kuncinya adalah konsisten. Jadi ketika kita konsisten, pasti semua jalan terbuka.
Gitu. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Teby Winson. Ya, seorang magician muda yang luar biasa banget. Teby, thank you Thank so you, Mel. much for Thank coming you. and sharing with In People yang ada di rumah. Yes. Dan juga thanks to Habitat ya, yang selalu dan always sama aja ya, yang menyediakan tempat buat kita nih, Pocil yang selalu ada di sini. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen nongki, langsung aja ke Habitat yang ada di daerah Kuningan ya, gas kuy. Dan juga In People, ya sayang banget akhirnya kita akan menutup segmentasi kita untuk hari ini. Dan jangan lupa juga karena di next Pocil aku bakal ngundang narasumber yang tentunya sama hebatnya kayak Teby ya, yang mungkin bakal ditunggu-tunggu sama In People di rumah. Jangan lupa buat selalu tonton ya, like dan subscribe akun YouTube kita dimanapun kalian berada. Dan gue Amel, In People, jangan lupa buat lagi nonton Aku Ingetin dan In Today, In People's Week. Sampai jumpa.